Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim aziyadin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih berkumpul di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim mereka membaca surah Al-Fatihah, kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, wa man syaraha fi hadzal kitab Syekh Muhammad Isani Muhammad Dahlan wa sahibu hadzal mahkum Zaid bin Muhammad Amin Muhammad bin Muhammad bin Adil Usman wa usulihi mufurihi muzul kalim jama'an an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa idza fil jannah wa ida alaina min barakatin sa'an wa rimul bin afadi fi din wa dunya wal akhirah syuhida lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutin pengajian kita di dalam kitab Sirajul Talibin halaman 136 yang di atas paling bawah, walaqad alamna Allah. Ya, ada 136 yang paling atas, walaqad alamana Allahu subhanahu wa ta'ala. Temu dalat ada. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilma al-mu'allim rahimahullah wa nafa'ana wa barakatuhu fid darin amin. Wa laqad alamana Allahu subhanahu wa ta'ala bittiqa'il mihani wal masaibi wa ibtila'ina biha wa haqqaqa dzalika wa akadahu qala Allah ta'ala lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Berkata Imam Ghazali, beliau meneruskan dari pembicaraannya yang sudah dibahas minggu kemarin sampai mana itu? Insya Allah masih ingat minggu kemarin. Ya, itu. Gak usah di review lagi dah ya, kalau kurang mengingat minggu kemarin lihat dulu aja ya di video, jadi biar oh iya besok berarti ngajinya ini gitu ya. Jadi kalau di review lagi panjang lagi tuh ya. Pokoknya terakhir kemarin syair ya, wa khafa fa'annima ulaki minal ina, yang itu ya. Aku merasa ringan menghadapi segala belitan hidup. Fa innaka antal mubtali wal muqaddiru, kemarin terakhir gitu. Karena engkau ya Allah menguji dan sudah menetapkan ujian-ujian untuk hidup manusia. Wa ma lil mri'in amma qadallahu ma'dalun. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahu minhul ladzi takhayyaru gitu. Tidak ada seorang pun dapat memilih jalan hidupnya. Semua harus diterima dengan kesabaran. Itu terakhir kemarin. Dan sesungguhnya kata Imam Ghazali, Allah telah mengajarkan kepada kita semua untuk bisa bitiqadil mihan, untuk mengatasi segala macam ujian, musibah ya, wabtila'ina biha, dan Allah memang mengetes kita dengan segala macam ujian dan musibah itu ya. Wa haqqaqa dzalik, Allah menetapkan itu. Kenapa? Memang sudah menjadi ketentuan Allah bagi orang-orang yang dicintai Allah, bagi orang-orang yang ingin menjalankan hidup yang sebenarnya, itu hidup setelah ini ya, hidup kemenangan pada negeri akhirat. Makanya Allah akan memberikan mereka ujian-ujian kehidupan ya, untuk menguji apakah mereka layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala apa enggak. Ya, itu ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan mengukuhkannya
dengan Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 186 ya benar, di mana Allah berfirman lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum, kami benar-benar akan menguji kalian dengan ujian terhadap harta-harta kalian, ujian terhadap diri kalian. Wa tasma'unna, dan kalian benar-benar akan mendengar minal ladzina utul kitaba min qablikum, orang-orang musuh-musuh Islam yang menerima kitab sebelumnya, orang Yahudi dan Nasrani yang selalu menyakiti, ya. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira, dan juga orang-orang musyrik saat itu, orang-orang Quraisy juga yang memusuhimu dengan menyakiti, dengan berkata-kata yang menyakitkan, segala macam penindasan. Itu semua kamu mendapati, kalian orang-orang muslim dan wahai Muhammad, azan kasiron, banyak sekali kepedihan-kepedihan. Ya, memang sudah jadi ketetapan Allah. Ya, makanya terusannya wa in tasbiru, jikalau kalian sabar atas semua ujian-ujian itu, wa tattaqu, dan tetap jalan dengan kebenaran, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, za fa inna dzalika min azbil umur, karena itu adalah sebaik-baik jalan, patut diutamakan. Ya, untuk menuju surga ternyata seperti itu, dapat ujian-ujian dalam kehidupan. Di sini dijelaskan bahwa lanabluwanna, lamul qasam, dikatakan di sini lamnya adalah lam qasam, lam yang berupa lam sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanabluwanna kum, lanabluwanna doang, ada nun taukidnya juga lagi, ya. Kata Allah, wallahi, demi Allah, begitu jadinya takdirnya. Demi Allah, Allah akan benar-benar menguji orang-orang yang ingin bertauhid, benar-benar menguji. Ini makanya mesti siap, punya tekad yang kuat. Ai latah tabironna, atau benar-benar dicoba. Fatawaqa'a alaikumul mihan, maka Allah akan meletakkan kepada kalian berbagai macam ujian. Liya'lamal mu'mina wa ghairahu, agar Allah bisa lihat mana orang mukmin, mana yang bukan. Diseleksi sama Allah. Ini sejauh mana kita termasuk orang-orang yang diseleksi Allah atau bukan. Allah akan menyeleksi orang-orang yang dianggapnya pantas masuk ke dalam surganya. Jadi Allah uji, Allah taruh, Allah letakin ujian-ujian ke dalam kehidupan manusia agar ketahuan, agar Allah bisa lihat mana yang mukmin, mana yang bukan. Begitu. Ya. Wal ikhtibar talabal ma'rifah liya'rifal jayyidah minal radi. Cobaan-cobaan itu sesuatu adalah yang dituntut untuk mengetahui, ya, siapa sebenarnya yang bagus dan siapa yang buruk. Jadi penyeleksian sebenarnya. Ya sama aja kalau orang masuk ke suatu lembaga kan diuji, yang lulus diterima kerja, yang enggak diterima. Ya, Allah kan memang menyeleksi benar-benar untuk masuk ke tempat yang luar biasa. Ya, luar biasa indahnya. Nah, masalahnya ya, buat orang kerja, misalnya masuk suatu lembaga pekerjaan, dites dengan berbagai macam tes dan ujian. Dia bisa menyelesaikan, sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh suatu perusahaan. Dia lulus, dia masuk kerja. Dia gagal, dia nggak masuk kerja. Bisa masih santai, ya, karena dia serius dalam ujiannya. Dia lulus, masuk kerjaan, enak. Dia gagal, dia nggak masuk kerjaan, cuma nggak masuk kerjaan. Nah kalau ini tempatnya dua, dia lulus masuk surga, nggak lulus masuk neraka. Jadi serius udah, ya. Jalan menuju akhirat harus serius, karena nggak kayak kerjaan, kita gagal, kita paling nggak dapat kerjaannya doang, ya gak? Lah ini gagal, pahit kan? Pas gagal, bukannya nggak dapat surga, tapi nggak masuk neraka, enggak, gagal masuk neraka. Ini hitungannya kayak orang dites suatu
kerjaan dia lulus masuk kerjaannya, dia nggak lulus dibunuh, begitu. Iya, berarti kan ini harus serius banget. Kenapa? Gagal mati. Ini bukti bahwa kita disuruh serius. Ya, tempatnya, Anda udah sering bilang berkali-kali ya, tempatnya cuma dua. Nggak ada di antara surga dan antara neraka, nggak ada tempat, cuma dua tempatnya. Kalau nggak surga, neraka. Makanya serius. Makanya beda sama tadi yang dibilang orang diuji satu masuk kerjaan, dia berhasil, dia kerja enak, dia gagal, dia nggak masuk kerja doang. Itu masih bisa santai ya. Kalau ujiannya mungkin kayak malas-malasan ya nggak masalah, gagal pun nggak masalah kok, nggak dapat kerjaan. Tapi kan nggak dipenjara, nggak dibunuh, apa? Coba kalau orang dapat kerjaan, kalau dia masuk, dia ujiannya dia selesai, dia bisa dapat kerjaan, tapi kalau enggak dia dibunuh, disiksa, pasti tuh ngerjainnya serius banget. Iya. Nah sebenarnya kita dalam kehidupan dunia menuju akhirat kan kalau gagal ke tempat yang ada, mana? Neraka. Terus kita nggak serius gitu. Aneh juga. Apa udah pasrah? Gue gagal aja dah. Kan serem. Ya kalau orang mau kerja gitu, gue nggak ikut ujian aja dah, nggak apa-apa, nggak dapat kerjaan doang paling. Ini nggak dapat kerjaan tapi luar biasa. Ini bukti ya, pahami kalau kita disuruh serius, tempatnya cuma dua, atau enak banget, atau nggak enak banget. Ya, itu harus jadi bahan perenungan lagi. Sebenarnya cukup kata-kata ini, tapi renungi, yakini sebenarnya, karena kita harus yakin ada hidup setelah ini. Sejauh mana kita bisa berjalan dengan serius menjalani hidup di dunia ini untuk jadi orang yang baik, sejauh mana kita yakin ada hidupan setelah ini. Itu aja ukurannya. Lalu wa dzalika fi wasafillahi ta'ala mahalan li anna Allah ta'ala alimun bihaqaiqi asya kuliha qabla ayakhluqaha. Karena semua itu adalah gayanya Allah, ya. Tak dapat dicapai. Maksudnya kita nggak paham apa caranya Allah memandang sesuatu, kenapa Allah tuh pengennya begitu, diuji baru bisa masuk surga. Itu metodenya Allah. Itu gayanya Allah dalam menentukan kehidupan. Dia berhasil masuk surga, gagal masuk neraka. Gitu. Ya. Karena Allah alimu bihaqq, Allah lebih tahu apa dari hakikat semua kehidupan. Kenapa orang berhasil di dunia ini masuk surga, kalau gagal masuk neraka, Allah yang lebih tahu. Kita nggak sampai. Makanya kita ngikutin aja apa yang diinginkan Allah. Ya udah, kalau Allah pengennya kita masuk surga tapi harus diuji dan harus sanggup menghadapi dunia ini dengan kesabaran, ya udah kita jalanin. Adapun yang gagal kok bisa neraka, ya itu metodenya Allah. Kita belum sampai. Allah yang lebih tahu hakikat segala macam kehidupan atas apa-apa yang diciptakannya. Ya. Fa'ala hadza yakunu ma'nal iktibaru fi wasabillahi ta'ala annahu yu'amilul abda muamalatal muhtabari. Dan dengan demikian, ya, bahwa sesungguhnya Allah menguji, ya, Allah memberi cobaan. Itu merupakan sudah menjadi perlakuan Allah terhadap hambanya. Allah memperlakukan dengan perlakuan pengujian. Ini gayanya Allah, ya. Semakin dekat sama Allah, semakin diuji terus. Karena Allah benar-benar ingin mendapati manusia yang benar-benar tulus mencintainya. Diuji terus. Karena sebenarnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah bilang, cukup banyak kesulitan-kesulitan kita dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, dalam menuju tempat yang dijanjikan. Ini bukti begini sulit dan cukup beratnya kita menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Ini bukti terlalu indah surga itu. Ini harus kita yakini. Ibnu Qayyim bilang gitu. Beratnya kita menghadapi ujian-ujian di dunia ini dan cukup penuh harus kemauan yang kuat. Ini bukti. Berarti surga itu terlalu indah. Makanya cukup penuh
ujian yang berat untuk memasuki tempat itu. Bukti bahwa ganjaran Allah luar biasa berarti. Ya, surga yang sedang diciptakan, yang sedang disediakan buat kita itu luar biasa berarti. Indahnya tidak bisa terbayangkan karena kita ngerasain dalam menjalani tauhidan cukup penuh perjuangan. Ya, kita lihat ayat tadi kan lebih masalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya. Wa fi amwalikum. Ayatnya kan gitu. La nabluwanakum fi amwalikum. Kami benar-benar akan menguji kalian di urusan harta. Maksudnya apa? Yakni bil ibtilai fil amwali bin nuksani minha. Yaitu di dalam urusan ada ujian-ujian di dalam harta, yaitu dengan kadang harta berkurang, kurang harta, kurang materi, ya. Itu Allah lagi nguji kita dengan kekurangan materi dunia. Lalu ayat yang kemarin saya share, ya, setan ngebisikin, aku bisikin kamu agar kamu takut dengan kemiskinan. Rasa takut, rasa was-was dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan kesulitan hidup. Allah lagi ngetes kita dengan dikurangi materi. Setan bisikin dengan penderitaan kemiskinan. Rasa takut akan kekurangan, rasa takut dengan masa depan. Makin goyang. Makanya ini dibutuhkan kesabaran. Ya, ini yang dibilang ujian-ujian di bidang harta. Ada juga ulama mengatakan wakila biada imma farada biha minal hukuk. Ada juga yang dimaksud ujian-ujian di dalam urusan harta adalah di mana sanggup tidaknya kita mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita atas hak-hak harta kita. Itu ujian. Pada dasarnya ya orang-orang yang mempunyai kelebihan materi itu adalah kehendak Allah. Di dalam suatu hadis tafsiran tentang ayat ada yang mengatakan begini, hampir dikatakan orang-orang yang diberikan Allah kekayaan, diberikan walaupun ngakunya usaha, capek kerja, padahal sebenarnya itu anugerah. Ya, kita tidak sadari, kita ngerasa kita yang nyari, kita yang ini, kita yang usaha. Ya, kita bisa usaha pakai otak kita siapa yang bikin? Kita yang jalanin sesuatu proyek akhirnya berhasil, kesehatan siapa yang kasih? Itu kita nggak pahami hal-hal seperti itu ya. Ya, padahal kita ngerasa gue yang kerja semua ini materi gue. Sebenarnya Allah yang ngasih. Kenapa? Ya itu tadi. Kita punya proyek ngerjain sebulan misalnya, dan itu akhirnya kita dapat berapa ratus juta atau miliar. Dalam sebulan itu dikasih kesehatan, siapa yang ngasih? Ya. Ini dikatakan orang-orang yang dianugerahi materi dunia sebenarnya dia disuruh kerja sama Allah. Ya, karena tidak pantasnya Allah turun tangan langsung untuk mengurusi orang-orang yang disebut di dalam Quran fuqara, masakin, arifin, ghalim, orang yang butuh. Jadi Allah kasih mereka dan mereka yang melakukannya. Dan 30% mereka boleh memakan. Ada tafsiran yang seperti itu. Apa ada dalam kenyataannya? Materi yang didapat 1 miliar yang dikasih orang-orang yang membutuhkan itu di Quran itu 700 juta. 300-nya buat hidup. Ini standarisasi yang ujian la nabluwanna fi amwalikum. Yang uji kalian di urusan materi-materi. Ya. Sejauh mana kita bisa melakukannya? Sejauh mana kita yakin adanya kehidupan setelah ini. Itu. Jadi ini nggak usah pakai bilang susana begitu, ukur aja diri kita. Sejauh mana kita bisa menjalankannya, segitulah keyakinan kita kepada akhirat. Ya. Ya, jadi presentasi kita berbuat baik kepada orang 10%, kemungkinan keyakinan kita kepada akhirat 10%. Keberanian kita, kemauan kita melakukan perbuatan baik, memberi atau apa, 50% atau 30%, segitulah keyakinan kita pada akhirat. Keberanian kita menyerahkan hidup kita untuk orang lain, anak makmurun, segitulah keyakinan kita pada akhirat.
Ya, ukurannya diri kita sendiri. Jadi ini bahasanya Imam Ghazali di awal-awal kan sudah ngomong, kitab ini cukup untuk orang-orang yang bisa jujur sama dirinya sendiri. Itu ya, masalahnya itu, kita nggak perlu mempelajari ini, membuka sesuatu pemahaman kaca ke orang. Oh, dia kalau tuh begitu, dia begitu tuh, dia begitu tuh, dia tuh kurang yakin sama akhirat tuh, dia kesini aja di diri kita, introspeksi. Sudahkah kita yakin dengan akhirat? Jujur aja sama diri kita sendiri. Begitu. Jadi jawaban kita yakin apa enggak sama akhirat ada di diri kita sendiri. Gitu. Makanya bahasanya Nabi bilang, jika ingin kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Ya, kenali diri kita, maka kita akan baru bisa mengenali Tuhan kita. Kita belum paham diri kita. Ya, kita bahkan tidak mau paham diri kita. Bahkan kita nggak mau jujur sama diri kita sendiri. Itu kekurangan kelebihan kita. Dan bahkan kita sama diri kita sendiri sering berdalih. Ya, ini jauh kita daripada mengenal Tuhan kita. Ya, kenal insanu aktsara syai'in jadala, manusia paling banyak berdalihnya. Ada aja. Itu. Ya. Buat dirinya sendiri aja nggak mau jujur, gimana buat orang lain? Ini kan buat diri kita. Kita ingin menyelamatkan diri kita baik dunia atau akhirat. Ya, itulah makanya Imam Ghazali bilang cukup ini kitab bagi orang yang mau jujur sama dirinya sendiri. Kita nggak perlu untuk belajar ini introspeksi orang lain. Kita disuruh introspeksi diri kita. Sejauh mana kita yakin sama akhirat itu ada. Segitulah apa yang kita perbuat di jalanan kehidupan dunia ini, segitulah keyakinannya. Ya, pada dasarnya manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan sejauh mana kita mengabdi kepada Allah, segitulah kita yakin. Ya, sebesar apa condongnya kita kepada dunia, segitulah. Kan udah pernah dulu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan di dalam kitab juz pertamanya pernah dibahas. Ya, dunia akhirat itu keyakinan kita. Kalau kita condong ke dunia 70%, berarti keyakinan kita kepada akhirat 30%. Kalau kecondongan kita 20% ke dunia, maka keyakinan kita kepada akhirat berarti 80%. Ukur aja diri kita masing-masing. Sejauh mana kita yakin sama akhirat. Ya, itu yang harus kita renungi, kita introspeksi lagi diri kita masing-masing sebelum kita menemui kebenarannya, yaitu sakratul maut. Di situ kita akan paham pasar sakratul maut, nilai dari Allah, sejauh mana kita yakin sama akhirat. Ya, ujian terakhir, bukti kita akan dihitung keyakinan kita kepada kehidupan akhirat atau dunia ini sejauh mana, nanti terlihat di ujian terakhir, yaitu sakratul maut. Itu. Ya, makanya Nabi menyuruh orang di dalam kitab ini, disuruh orang-orang yang mukmin itu sudah mempersiapkan itu duluan. Ya, dengan banyak menguji dirinya di atas bumi ini agar agak mudah ke sana. Sudah siap gitu jatuhnya. Ya, karena ujian di sakratul maut itu ujian puncak. Dan ini masalahnya yang udah mati nggak bakal bisa cerita sih. Ya. Ya, apa yang mereka alami di dalam sakratul maut. Nah, itu keberhasilan kita di dalam sakratul maut tergantung keyakinan kita terhadap dunia atau akhirat. Dan kemungkinan orang akan sukses dalam sakratul maut jikalau dalam kehidupan dunia ini hampir 95% keyakinannya condong kepada akhirat. Mungkin 5%, 10% doang ke dunia. Itu kemungkinan masih bisa selamat. Tapi kalau kecondongan kita lebih kepada dunia 50% atau 60%, ini di sakratul maut cukup berat untuk sukses. Ya. Nah, itu ini cuma nasihat, tapi kejadiannya belum pernah terjadi, tapi disiapkanlah. Ya. Karena semua kita pasti akan melalui pintu itu, ya. Sakratul maut. Enggak kenal umur.
ya kan gitu. Walaupun lagi di rumah sakit bisa aja gitu. Ya. Terjadi sesuatu, ya, kematian tidak mengenal umur. Ya, karena hari esok aja nggak ada yang tahu. Allah bilangnya kan hari esok aja nggak ada yang tahu, itu masalah gaib besok. Itu. Kita kan nggak tahu juga siapa yang besok pagi ada berita di mic masjid ya kan. Siapa tuh begitu. Biasa kan diumumin di mic masjid pagi-pagi subuh, ya. Bisa jadi, ya, kita bareng-bareng ini jamaah meninggal semua begitu. Ya, sekolatul maut bareng-bareng. Itu baru amwal ya. Ujian di harta, sejauh mana kita meyakini ada hidup setelah ini, sejauh mana kita bisa begini apa begininya. Itu ukur diri kita aja masing-masing. Ya. Jadi jangan melihat keluar, kita ukur aja jujur sama diri sendiri. Gue kayaknya masih jauh banget yakin sama akhirat. Tangan masih begini soalnya. Kalau gue udah bisa begini, gue yakin kan ibadah. Itu tadi kan kita ukur diri kita sendiri aja. Introspeksi terus diri kita sampai kita dapat keyakinan kita kepada akhirat. Ya, karena ini proses. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang, "Ya Allah, panjangkan umur saya saat aku tidak cukup untuk mempelajari ketauhidan kepadamu." Butuh waktu ya, Bang. Ya, Ali bin Abi Thalib masih minta memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Takutnya dia nggak cukup, belum dapat paham dengan baik ilmu tauhid, dia udah mati kan, takutnya ngeri. Makanya kita yang masih punya kesempatan waktu belajar, percepat ya pemahaman tauhid kita agar siap, karena mati juga nggak pernah tahu kapan datangnya. Ya, jangan slow banget. Kenapa? Ya sekolatul maut itu baru kan ujian yang luar biasanya. Wa anfusakum, dan juga wa anfusikum di sini. Fi ada fi-nya awalnya. Fi anfusikum. Dan ujian-ujian yang Allah berikan di dalam diri kalian. Apa nih? Yakni minal masaibi wal amrodi, segala macam musibah-musibah yang menderitakan tubuh kita, sakit, itu ujian. Wal qatl, ya, pembunuhan, peperangan. Wa faqadil aqarib wal asyair, ya, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan orang yang dicintai gitu. Ya, ini ujian di dalam diri kita. Ya. Masalah kehilangan gitu. Ya. Ini semua latas ma'un itu. Minal ladzina utul kitab min qablikum, lagi juga tambah, yakni ada kalian akan mendengar, sungguh-sungguh akan mendengar omongan-omongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, cacian mereka, fitnahan mereka, kedustaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang Quraisy saat itu juga yang ikut serta ambil alih untuk menyakiti dengan ngomong segala macam itu. Ya, kita pun bisa merasakan itu. Orang-orang yang bertauhid pasti banyak gonjangan, omongan, hasutan, kedengkian, permusuhan. Karena memang ditakdirkan di akhir zaman orang-orang yang bertauhid akan dimusuhi, disalahi, dianggap nggak benar. Itu ujian-ujiannya yang akan dialami. Tetap sabar gak? Ya, menghadapi semua gonjangan-gonjangan itu. Ya, karena memang orang-orang yang menjalani ketauhidan di akhir zaman jatuhnya as-sidiqin gitu. Orang-orang yang mengikuti gaya hidup sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Mereka ada riwayat di Ahmad Sahih, orang-orang yang seperti Nabi dan sahabat di akhir zaman gaya hidupnya ya, mereka akan dimusuhi, dikucilkan, dianggap salah. Ya. Ini yang dibilang mereka adalah Thaifatul Mansurah, orang-orang yang ditolong Allah. Dan ini yang Nabi salut. Yang sahabat-sahabat aja berpikir siapa mereka yang Nabi merasa lebih dekat ketimbang sahabat. Sahabat ngiri dong. Mereka ada di akhir zaman. Mereka hidup dengan banyak ujian begini-begini. Sahabat pun bilang angka hebatnya mereka. Itu. Sahabat aja ngakuin. Ya. Karena memang
Nabi pernah mengatakan agama ini awalnya asing, akan kembali asing. Maksudnya apa? Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, hakikat agama yang sebenarnya, itu awalnya asing di orang-orang Quraisy. Dan akhirnya sekarang pun kembali asing. Ya. Bukti-bukti yang kemarin sudah dibahas bahwa yang namanya orang-orang di zaman sahabat Nabi melihat sahabat tabi'in melihat orang itu akhlaknya, memuliakan manusia karena akhlaknya, bukan karena ilmu atau ibadahnya yang banyak. Sekarang lihat pergeseran. Orang lebih ngelihat orang yang titelnya banyak dihormati, orang yang jago ngomongnya dihormati, tapi yang berakhlak tidak terlalu dipandang. Ini kembali asing ajarannya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, seorang guru mengajar suatu majlis taklim di mana dia mengajarkan ilmu-ilmu tafsir misalnya, membahas tentang hadis, dan muridnya banyak. Ini ngomong di akhir zaman ya. Di akhir zaman seorang guru mengajar di majlis yang muridnya banyak. Patut dipertanyakan kebenaran guru itu. Harus ditanya sama muridnya, maksudnya bagaimana wahai guru? Fudail bin Iyad mengatakan, mana mungkin ajaran yang sudah asing banyak pengikutnya. Kalau suatu majlis seorang guru mengajarkan sesuatu ajaran agama yang sebenarnya dari Rasulullah, hakikat agama ini, lalu muridnya banyak, itu tidak mungkin. Karena Nabi mengatakan agama ini asing awalnya dan akan kembali asing. Mana mungkin ajaran yang asing banyak pengikutnya. Itu kata Fudail bin Iyad. Ya. Ini yang dikatakan orang-orang yang akan menjalani ini, lanabluwannahum fi amwalikum wa anfusikum, itu akan diuji dalam urusan dirinya. Dengan wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya, dan kalian akan mendengar benar-benar omongan-omongan yang menyakitkan dari orang-orang yang memiliki kitab. Di sini diartikan Yahudi dan Nasrani. Sekarang ahli kitab juga banyak. Ustadz, kiai juga ahli kitab jatuhnya. Masuk hujatan-hujatan dari mereka, cacian dari mereka. Sabar. Ya. Itu azan kasirah, banyak sekali kepedihan yang akan kamu dapati dari orang-orang yang seperti itu, yang jauh dari hakikat tauhid yang sebenarnya. Gitu. Disuruh sabar. Azan kasiran di sini diartikan minas satami, cacian, bahkan pemukulan, ta'an, qatl, peperangan, diperangi, segala macam. Summa qala ta'ala wa in tasbiru, tetapi jikalau kalian sabar, disuruhnya apa? Sabar. Ini itu doang kuncinya, sabar. Sabar dengan memperkuat keyakinan kita ada hidup setelah ini, ada hidup setelah ini. Kesabaran itu udah pernah lewatkan bab tentang definisi sabar. Semakin kuat kesabaran orang karena semakin banyak literatur pemahaman tentang apa itu sabar. Itu makanya salah satunya adalah semakin yakin dengan akhirat, maka dia semakin kuat kesabarannya. Itu ya, kata-kata yang sering saya keluarin, ada hidup setelah ini, ada hidup setelah ini. Semakin kuat meyakini itu, semakin kuat kesabaran kita. Ya, sejauh mana kita meyakini ada hidup setelah ini, itu ukur diri kita masing-masing. Semakin kuat keyakinan kita dengan kehidupan setelah ini, semakin kuat sabar kita menghadapi kehidupan dunia. Ya. Wa in tasbiru, jikalau kalian sabar, al-khitab bil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin. Di sini dikatakan khitabnya yang dituju itu sahabat dan Nabi Muhammad, Rasulullah dan sahabat saat itu, orang-orang muslim. Yakni sabar terhadap azahum, daripada hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Ya, mereka tadi orang-orang yang sudah disebutkan utul kitab, orang allazina utul kitab, orang-orang ahli kitab, dan orang-orang musyrik yang memusuhi, menyakiti segala macam. Jikalau kalian sabar untuk menghadapi hujatan mereka, watattaku, dan kalian juga tetap bertakwa.
Maksudnya apa? Sabar dan takwa. Ini sering dengar ya kata-kata sabar dan takwa. Takwa di sini maksudnya apa? Fima amarokum bihi wa nahakum anhu. Tetap bertakwa dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kalau dibilang sabar, lalu kita di belakang kita santet orang, itu namanya sudah tidak takwa. Takwa itu dimana kita tetap sabar dan tidak menyalahi aturan. Itu maksudnya, ngerti gak? Ya, orang nyakitin kita, kalau kita balikin nyakitin dia, itu namanya tidak takwa. Takwa kan dimana kita menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Allah kan melarang kita menyakiti orang juga. Kalau dia nyakitin, gue balas lagi. Nah, ini ngebales lagi, ini namanya melanggar larangan Allah. Makanya dibilang sabar dan tetap takwa. Takwa itu jadi tetap aturan-aturan agama dijalankan dengan baik. Itu. Ya, jangan diterobos karena kita udah kebangetan sabar, kita nggak tahan, kita terobos tuh aturan-aturan Allah. Ya. Karena saya sering disakitin sama dia, saya fitnah aja dah dia. Kalian. Nah, ini sudah tidak takwa dan juga tidak sabar jatuhnya. Karena apa? Memfitnah sesuatu yang dilarang Allah. Yang dilarang dikerjain berarti kita nggak takwa. Jadi tetap sabar dan tetap dalam konsep menjalankan apa yang Allah atur. Ya. Makanya kita butuh kekuatan, yaitu banyak bermunajat kepada Allah. Karena harapannya tetap aja kita harus banyak ngobrol. Ya Allah, beri saya kekuatan. Itu. Karena untuk menguatkan kita harus banyak ngobrol kepada Allah. Ya. Sering berbicara hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anna sabro, karena dikatakan di sini karena sesungguhnya sabro, karena sesungguhnya sabro ibaratun an ihtimalil adza wal makruh. Ya, wal makruhi. Ini sabar itu terkadang dalam konteks di mana kita mampu menerima kepedihan-kepedihan dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan, mampu menanggung itu semua. Itu yang dibilang sabar. Ya, makanya sabar itu bisa gede, bisa kecil. Ya, kayak misalnya penderitaan tadi, azab, kepedihan, musibah, itu misalnya kayak air. Misalnya air. Terus kita punya bak. Kalau bak kita ukuran seliter, airnya 2 liter, kan tumpah-tumpahan. Berarti bak ini tidak nyanggup nampung segitu banyaknya. Tetapi walaupun azab atau penderitaan, sesuatu yang tidak menyenangkan itu, perumpamaannya 2 liter air, tetapi kita punya bak 3 liter, terasa mudah gak? Bisa tertampung gak itu air? Bisa, karena apa? Bak kita 3 liter, 3 liter. Ya. Begitu, semakin besarnya muatan kesabaran, makanya penderitaan bisa diredam. Nah, ini dikatakan sesungguhnya sabar itu adalah dimana kita bisa mengandung atau bisa memegang semua rasa pedih, kesulitan, ketidaknyamanan, ketidakenakan. Ya, akhirnya apa? Tetap bisa senyum. Kenapa? Ruangnya cukup besar. Jadi air masuk sekalipun banyak tetap bisa tertampung. Jadi disuruhnya besarkanlah, ya, mangkoklah hitungannya media sabar kalian. Gimana cara gedeinnya? Sering dibetot-betot. Ya, kalau bahasanya ini tempat mangkok sabar kita ini dari karet gitu. Kalau seringan dimegarin lama-lama kan jadi gede. Caranya megar-megarin gimana? Sering dapat ujian, sering dapat cobaan, sering dapat musibah, masalah. Itu akan memperluas. Ya. Dang. Lama-lama luas. Kalau udah luas, masalah-masalah yang kecil kayak biasa aja dah. Kadang-kadang kita nggak sadar ada perubahan diri kita yang kadang-kadang awalnya
kayaknya masalah satu ini berat, tapi berapa tahun kemudian kita lihat kok jadi enteng gitu masalah itu, karena mungkin ruang sabar kita sudah semakin besar gitu. Makanya hampir semua nabi diuji dengan banyak ujian-ujian karena untuk membuat ya mangkok kesabaran itu luas. Jadi apapun masalahnya tetap aja mereka tenang. Ya. Bisa diatasi lah gitu. Nggak ada yang tumpah-tumpahan tuh air. Ya. Itu sabar di mana kita sanggup ya menerima ya menampung kemampuan kita untuk menampung kepedihan dan musibah dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sanggup menampung maksudnya gimana? Ya kagak terlihat bermasalah. Maksudnya tidak tertampaklah di muka kita. Ada orang yang tenaganya kuat ngangkat 50 kilo ya. Terus dia dikasih galon satu, galon yang 20 kilo kan ya. Dia ngangkat itu, terlihat gak mukanya capek, lelah atau nggak kuat? Nggak kelihatan kan? Kenapa? Dia punya diri yang mampu mengangkat 50, pas 20 doang mukanya tetap biasa, ya gak? Begitu ya. Kalau dia punya kekuatan mengangkat barang tuh 50, dikasih 50 agak-agak kelihatan udah ya, mukanya lelah, capek atau nggak kuat, ada kerutan di sini sudah mulai kelihatan. Apalagi dikasihnya 60 kilo, kita lihat pasti kelengan mukanya, dari muka juga udah kelihatan pasti ngangkat tuh gitu kelihatan. Lu keberatan ya gitu, masa kita nanya gitu, dia udah begitu mukanya, lu keberatan ya jangan tanya gitu ya. Itu banyak orang yang kelihatan banget punya masalah karena masalahnya mungkin jatuhnya 30 dan dia punya kemampuan untuk menahan masalah hidup itu cuma 20, kelihatan. Makanya ada orang yang masalahnya mungkin bisa jadi 60 tetapi ruang dirinya itu 70, terkesan biasa aja gitu ya. Ini luasin, tapi pertanyaan gimana caranya? Sering dites, diuji lama-lama gitu kuat ya. Kalau orang kaitannya orang kalau dikasih ujian sesuai apa yang pasti mampu, kan ada yang lain kali itu. Iya. Orang kalau dikasih ujian pasti mampu. Iya. Allah nggak akan ngasih ujian seseorang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Iya, itu ayatnya kan. Emang udah pernah dibahas kayaknya. Ini balik lagi, pernah diceritakan bahwa namanya orang punya ujian, kapasitasnya sudah ada, cuma kita kan disuruh upgrade. Allah takdirkan manusia pasti bisa jalan, tetapi kalau dari bayi dia tidak diajarin jalan, ya nggak bakal jalan. Ya kan? Pada dasarnya manusia diciptain ya, pasti udah dikonsepin manusia itu pasti bisa jalan dengan dua kakinya. Coba dari umur 6 tahun, 6 tahun gitu, tahun setengah dah, dia nggak diajarin jalan, bisa jadi dia nggak pernah bisa jalan. Padahal sebenarnya itu kapasitasnya bisa. Kalau ada penjelasan dari orang dikatakan begini, bahwa Allah tidak akan memberi ujian kepada hambanya yang nggak sanggup, nggak mungkin. Pasti diberi ujian yang sesuai dengan kapasitasnya. Seorang guru SMA yang mengajarkan anak muridnya, mendidik pelajaran mungkin selama 3 bulan pelajaran SMA, lalu pas ujian 3 bulan kemudian, pastinya itu guru yang bijak akan memberikan soal ujian, soal yang diajarin selama 3 bulan. Gak mungkin guru mengajarkan soal kuliah. Kalau dia ngajarin soal yang kuliah, berarti dia gak bijak. Guru SMP ngajarin muridnya selama 3 bulan, lalu dia ujikan muridnya. Guru yang bijak akan memberikan soal yang dipelajarin selama 3 bulan. Gak mungkin dia kasih soal ujian SMA. Itu namanya guru gak bijak. Allah juga begitu. Kapasitas kita segini, pasti dikasih segitu. Lalu kita lihat ada orang yang sudah diajarin 3 bulan sama gurunya di SMA atau SMP ini tadi, lalu pas diuji dia gagal. Ini masalahnya di mana berarti? Orangnya itu sendiri. Ya gak? Bukannya
ujiannya tidak sesuai dengan kapasitasnya, dianya aja yang belajarnya malas, dia aja yang nggak mau nyari ilmunya. Itu paham nggak? Jadi kalau kita punya ujian, kita ngerasa berat sampai bunuh diri sekalipun, itu bukti kita nggak belajar, terutama ya belajar memahami agama, karena disitulah yang akan dapat pemahaman tentang kehidupan. Itu. Jadi orang yang sampai bunuh diri karena dia tidak paham Al-Quran dan hadis Rasul yang harus dipelajari, bahwa semuanya itu adalah konsep yang Allah kasih buat menjalani hidup. Terus kita nggak pelajari, makanya kita gagal sampai bunuh diri sekalipun. Hitungannya itu bukan berarti ujiannya tidak sesuai kapasitasnya, dianya aja nggak belajar. Kayak tadi, siswanya itu bukan berarti ujian yang dikasih gurunya itu terlalu tinggi, enggak, karena dia nggak belajar, akhirnya dia nggak lulus. Itu paham ya? Nah ini kita disuruh terus upgrade, padahal bisa jadi ruangnya kita, salah seorang misalnya di sini, ruangnya Allah kasih itu kemampuan untuk menahan beban 70 itu ya, dan Allah pun akan mengujinya sampai titik ke 70, tetapi dia tidak pernah mengupgrade kekuatan itu sampai 70. Ya akhirnya saat ujian itu terus berjalan sampai 30-40, dia masih 10 aja, padahal Allah bilang ayo dong, innallaha la yaghfiru biqaumin hatta yaghfiru bi anfusihim. Allah nggak akan merubah hidup kita kalau kita nggak merubah. Ayo kita bisa sampai 70, biar ujian-ujian datang kita akan sanggup. Terus dia nggak mau berjalan di situ aja, kapasitasnya masih 20 aja, ujian datang 30, 40, makin stres. Terus dia bilang ini nggak sesuai ini dengan kemampuan gue. Enggak, itu sesuai, kitanya yang nggak mau jalan. Paham ya? Itu kan kembali kepada hal yang kemarin, kita harus selalu husnuzon kepada Allah. Kembaliin kesalahan selalu harus pada diri kita sendiri ya, pasti human errornya di kita ya. Itu yang harus kita renungi. Kenapa kita nggak sanggup menghadapi ujian? Berarti ada masalahnya di diri kita gitu. Ya, itu yang namanya ujian-ujian yang harus kita hadapi. Mana tadi itu, sampai mana itu nyambungin kemana tadi tuh ya, wa antas biru ya, kepada Rasul dan azab wa taqu, dan mereka takwa li an sabra ibaratun tuh ya, karena sesungguhnya kesabaran itu dimana kita bisa mampu menanggung segala penderitaan dan segala musibah, mampu menampung itu semua. Dan juga wa taqwa, takwa adalah ibarat ihtirazu amalayan, bagi mencegah diri kita dari segala sesuatu yang tidak semestinya kita lakuin. Jadi sabar di mana kita bisa menampung segala beban kehidupan. Takwa di mana kita bisa tetap menjaga diri kita nggak melakukan hal-hal yang nggak beres. Amin. Itu berat ya? Sabar. Jadi makanya diberikan sabru wa taqu gitu kan. Dikatakan di sini wan tasbiru wa tattaqu, tuh pasangan itu ya, sebagai kalian sabar dan takwa. Sabar yaitu di mana kita tetap mempunyai ruang yang muat, mampu untuk tetap menahan segala kepedihan, kesulitan hidup. Takwa di mana kita nggak bakalan melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya, ya tetap jadi normal kehidupannya. Maksudnya apa? Sabar kita menampung segala ujian, tenang, tahu ngomong sendiri, ketawa sendiri, hahaha gila. Nah ini kan udah nggak semestinya, ini udah nggak takwa ini gitu ya. Ya, nampungnya kuat, habis itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya gitu kan. Tahu ya langsung aja hai siapa aja ditegur, perempuan nggak boleh lihat perempuan dikit ya kan. Wah ini takwanya hilang nih ya kan. Ya, ada juga orang nahan kesabaran, tahu dia lampiaskan itu dengan sesuatu yang nggak beres, jadi nggak semestinya kan. Jadi itu tetap sabar, tapi tetap konsisten dalam melakukan hidup yang normal, tetap jadi orang yang normal, jangan jadi aneh gitu. Sabar, habis itu kelakuannya aneh, nah ini berarti nggak takwa ya. Itu terusannya min azmi umur ya. Fa inna dzalika
Karena sesungguhnya dengan kesabaran dan ketakwaan tadi, ya sabar, paham udah ya tadi, sabar kayak gimana maksudnya, takwa kayak gimana maksudnya, tetap jadi manusia yang normal. Karena dengan itu dua, min azmil umur, itu dua hal yang dikatakan min sawabi tadbiril ladzi la sakka an rasda fihi walayan bagi di akil tarokah. Sesungguhnya sabar dan takwa ini adalah ya suatu yang tepat daripada pemikiran yang gak ada keraguan. Untuk menghadapi hidup dunia ini gak boleh diragukan lagi, kita harus dengan kesabaran dan ketakwaan, dan itu adalah cara Allah membimbing kita kepada jalan kebenaran. Dan seyogyanya bagi orang yang punya akal yang sehat, jangan pernah meninggalkan urusan sabar dan takwa ini, karena inilah kunci untuk kita bisa berhasil di dunia dan di akhirat nantinya. Nah, Allah sudah ngajarin kita ya bagaimana cara menghadapi fa inna zalika, karena dengan sabar dan takwa min azmil umur, perkara yang mesti diutamakan. Jangan sampai kita tinggalin dalam kehidupan dunia ini konsep sabar dan takwa, karena kalau kita kehilangan ini, kita nggak pantas dikatakan orang yang berakal. Itu ya, makanya dikatakan di sini ini perkara seyogyanya bagi orang yang berakal tidak meninggalkannya, karena ini Allah telah membimbing kita kepada kebenaran ya, bahwa menghadapi semua ujian-ujian. Jadi Allah kasih soal, kasih jawaban. Soalnya itu Allah uji kalian dengan masalah harta, masalah diri kalian, masalah disakiti begini-begini, dengan segala macam ujian di dunia, tapi aku kasih obatnya, sabar sama takwa. Begitu. Nah, kita dapat ujiannya, kuncinya kita gak jalanin, berat gitu. Ya. Itu. Lalu selanjutnya minggu depan kita lanjutin lagi sampai sini aja, insyaallah ada manfaatnya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna warhamna walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dzal ikram. Shallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.